Shalom. Shalom Jemaat Bait Kudus yang beribadah secara onsite di tempat ini. Shalom. Yang beribadah secara online di rumah. Shalom. Kiranya berkat dari Tuhan selalu menyertai setiap kita. Apa kabarnya hari ini? Penuh sukacita? Sekalipun tadi habis hujan deras, hujan angin bahkan ya, dan banjir di mana-mana, tapi yang luar biasanya adalah ketika jam kita beribadah, Tuhan membuat segala sesuatunya menjadi reda. Tuhan membuat terang. Seperti pada waktu beribu-ribu tahun yang lalu Tuhan menghentikan bulan dan matahari. Dan hari ini Tuhan menghentikan hujan yang deras untuk setiap kita. Dan juga untuk setiap jemaat Bait Kudus yang juga akan datang beribadah secara onsite di tempat ini. Amin. Boleh saya dengar sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Buat Tuhan kita yang hebat. Itu simple. Itu perkara yang mungkin tidak terfikirkan. Tapi buat saya itu luar biasa. Karena saya tadi mengalami sendiri bagaimana hujan yang begitu luar biasa. Tapi begitu jam ketika saya harus melayani Tuhan, hujan itu seperti direm secara mendadak. Dan saya tahu tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Semuanya ada campur tangan Tuhan yang luar biasa. Saya mau ajak semuanya yang beribadah secara onsite maupun yang beribadah secara online di rumah. Kita mau menghadap Tuhan, kita mau mempersiapkan hati kita. Bapa Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Thank you Tuhan, buat setiap penyertaan-Mu yang luar biasa. Hari demi hari, bahkan kami sampai lagi di tempat ini. Hari ini, kami kembali mau mengangkat tangan memuji Engkau. Kami kembali mau mengangkat suara. Kami kembali mau mengangkat hati kami, menengadahkan wajah kami, memandang kebesaran-Mu, memandang kedahsyatan-Mu, mengalami cinta kasih-Mu yang luar biasa. Dan hari ini Bapa, kami percaya bukan hanya rutinitas yang kami jalankan, bukan hanya kewajiban yang kami jalankan, tapi semua karena kerinduan dari hati kami. Kami melangkahkan kaki untuk kami beribadah ke tempat ini. Kami membuka video YouTube kami ketika kami beribadah secara online. Bukan semata-mata karena rutinitas, bukan semata-mata karena kami mengharapkan berkat, tapi semua karena kerinduan kami yang dalam, semua karena kerinduan kami yang besar, untuk kami boleh mengalami cinta kasih-Mu yang luar biasa, untuk kami boleh membalas cinta kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami siap bersorak bagi nama-Mu, kami siap menyembah Engkau, kami siap mengalami hadirat-Mu yang luar biasa hari ini Tuhan. Dan kami percaya, kami yang masuk menjadi pribadi yang biasa, ketika kami keluar dan selesai beribadah, kami adalah orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Thank you Jesus. Kami siap memuji bersorak bagi nama-Mu. Bapak Ibu Jemaat Bait Kudus yang siap menyembah Tuhan, yang siap diberkati Tuhan, dan siap jadi berkat yang dahsyat oleh Tuhan. Boleh katakan bersama-sama dengan saya, amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Saya mau undang semuanya bangkit berdiri yang ada di tempat ini, maupun yang beribadah secara online di rumah. Kita bangkit berdiri, kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Kita mau menyentuh hatinya Tuhan, supaya Tuhan membawa kita dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Haleluya. Yes. Amin Jesus. Hey Yesus. Haleluya. Segenap manusia menyembah-Mu, menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Sebab Engkau mengangkat setiap kami Tuhan dari kegelapan, menyatakan kedahsyatan-Mu. Engkau Yesus yang terhebat. Katakan dengan segenap hati, tiada satu pun dapat menghalangi, tiada satu pun menghalangi. Ini yang terbaik dari kami, menjadi bagian hidup. Semua boleh bersukacita di dalam Tuhan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersih. Semua terbang bersama Tuhan.
setiap orang yang percaya, ketika kita datang dengan segenap hati, Tuhan membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Segenap manusia menyembahmu Bapa, dan Kau angkat kami dari kegelapan, menyatakan Yesus yang terhebat. Katakan tiada satu pun dapat menghalangi Engkau, tiada satu pun. Sebab ini yang terbaik Tuhan, yang terbaik yang menjadi bagian hidupku. Semua jemaat katakan, dari kemuliaan sampai Engkau membawa setiap kami Yesus terbang tinggi bersamamu, dari satu kemuliaan ke kemuliaan, from glory to glory. Kau membawa kami naik dan tidak pernah turun Yesus. Hidup ini sinar kemuliaan-Mu. Segenap manusia menyembah kedahsyatan kehebatan-Mu Tuhan. Segenap manusia menyembah. Semua yang ada di sini Bapa, yang ada di rumah, kami menyembah kedahsyatan-Mu, kami menyembah kehebatan-Mu. Angkat kami dari kegelapan, karena kami mau nyatakan terhebat, sebab tiada satu pun dapat menghalangi Engkau, tiada satu pun Yesus. Yang terbaik yang menjadi bagian hidupku, dari satu kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Engkau membawaku semakin. Kami mau terbang tinggi bersamamu Yesus, bersamamu. Amin. Katakan Tuhan, bagi hidup ini sinar kemuliaan-Mu Yesus. From glory to glory, dari satu kemuliaan kepada satu kemuliaan. Yes, sebab tiada satu pun dapat katakan tiada satu pun. Sekali lagi dengan segenap iman-Mu, tiada satu pun. Amin. Menghalangi, tiada satu pun. Yesus. Katakan, ini yang terbaik Tuhan, yang terbaik bagian hidup. Semua bersama nyatakan, dari kemuliaan sampai kemuliaan Engkau semakin terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan, bagi hidup ini. Sekali lagi jemaat Maha Kudus katakan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, membawaku semakin bersinar. Yesus. Amin. Sinar kemuliaan, nyatakan Tuhan, bagi hidup ini. Sinar kemuliaan, nyatakan Tuhan, bagi hidup ini. Sinar kemuliaan. Yes, Jesus. Hallelujah.
hadirat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk, Jemaat Bait Kudus yang ada di rumah, yang beribadah secara online, silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Satu hal yang selalu saya percaya, ketika kita mendapatkan perkenanan Tuhan, Dia akan membawa kita from glory to glory. Sekalipun saat ini kita belum terlihat sebagai seseorang. Mungkin banyak yang mengalami saat ini kita bukan jadi apa-apa. Kita belum jadi siapa-siapa. Tapi yang saya lakukan saat ini, dan saya percaya Bapak Ibu pun juga sedang melakukan itu, kejar terus perkenanan Tuhan. Datang terus ke hadirat Tuhan. Tenggelam dalam hadirat Tuhan. Satu yang akan kita alami. From glory to glory. Kita akan dibawa naik dan tidak pernah turun. Kita akan diangkat tinggi dan tidak akan pernah jatuh lagi. Sebab itulah kekuatan Tuhan kita yang hebat. Kita mau berendam dalam hadirat Tuhan. Hari ini kita mau sungguh-sungguh merasakan Tuhan itu ada. Bukan hanya kata orang, tapi Tuhan itu ada. Tuhan itu nyata. Dan rasakan bagaimana Dia menyentuh hatimu yang terdalam. Masuk berendam dalam hadirat Tuhan sampai engkau merasakan ada atmosfer surga di dalam penyembahanmu. Sampai engkau merasakan ada keadaan surga dalam penyembahanmu. Sampai engkau merasakan ada hadirat Tuhan nyata dalam penyembahanmu. Kita semua datang pada hadirat Tuhan. Yes, Lord Jesus. Amen. Ya Tuhan, oh Jesus, selalu berada di dekatmu. Lakukan dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Katakan lagi kepada Bapa kita di surga. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan Yesus, selalu berada di dekat-Mu dengan hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau mencintai-Mu. Kami mau masuk dalam atmosfer-Mu Yesus. Ku mengasihi-Mu Yesus. Ini kerinduan kami. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat, merasakan kasih-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat. Jemaat Bait Kudus, nyatakan suara-Mu di hadapan Tuhan. Selalu berada di dekat-Mu dengan kerinduan kami semua. Oh, dengan segenap jiwa ku menanti di hadirat.
Katakan betapa kerinduanmu di hadapan Tuhan. Lebih dalam lagi Yesus, ku merindukan kasih-Mu. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi. Yang lebih lagi, katakan kepada Tuhan segenap hati. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi Yesus, kami mau tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan. Jemaat Kudus, katakan lebih dalam lagi ku rindu Kau. Ini kerinduan setiap kami Bapa. Duduk diam di hadirat-Mu. Lebih dari segala yang ada kami perlu Engkau. Lebih dari segala yang ada kami perlu hadirat-Mu Yesus. Yes, kami mengasihi-Mu Tuhan. Hanya ini cara kami mengasihi-Mu, dengan menyembah-Mu dengan segenap hati. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Amin. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Katakan, ku mengasihi-Mu Yesus. Lagi ku rindu Kau Tuhan. Yes. Lebih dari segala yang ada. Lebih lagi Tuhan. Yes, Lord, ku katakan dengan segenap hati. Jemaat Bait Kudus, lebih dalam lagi Yesus Tuhan. Yesus, lebih dari apapun yang ada, kami rindu duduk diam di hadirat-Mu Tuhan. Lebih dari segala yang ada, kami memerlukan-Mu Yesus. Ku mengasihi lebih-lebih lagi. Katakan, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu Yesus, ku mengasihi-Mu. Seberapa banyak di tempat ini yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Katakan di dalam hati masing-masing, betapa aku mengasihi-Mu Yesus, betapa aku mencintai-Mu Tuhan. Bukan karena aku layak, tapi karena Engkau yang melayakkan setiap kami Bapa. Engkau yang melayakkan setiap kami untuk kami boleh mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau terus ada di dekat-Mu Bapa. Kami mau ada terus bersama-Mu Yesus. Karena kami tahu saat ada di dekat-Mu, kami punya kekuatan baru.
Saat kami bersamamu, ada satu pemulihan baru. Saat kami di hadirat-Mu, ada satu sukacita baru. Saat kami berendam bersamamu, ada damai sejahtera baru. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan, daripada kami habiskan 1000 hari di tempat air. Terima kasih Yesus buat setiap kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Ini aku anak-Mu, ini aku anak-Mu Bapa. Ku angkat tangan menyembah-Mu, ku angkat wajah memandang-Mu. Ku rindu selalu diam dalam hadirat-Mu. Ku nikmati setiap waktu dalam kasih-Mu. Ku nikmati setiap waktu bersama-Mu Bapa. Ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan cinta-Mu. Ini aku anak-Mu Yesus, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang dengan hati, kami datang dengan kerinduan. Jamah setiap kami, lawanlah setiap kami, pulihkan setiap kami, ubahkan setiap kami. Tiada yang seperti-Mu Yesus, tiada pribadi seperti-Mu Bapa. Kau terbaik, Kau terhebat, Kau yang ajaib Tuhan. Ini hatiku, ini hidupku, ku mau menyembah-Mu, masuk hadirat-Mu Yesus. Kau hadir di sini bersama kami, Kau hadir di sini melawat kami. Oh, kami angkat hati menyembah-Mu, kami angkat wajah kami memandang-Mu, memandang kebesaran-Mu, memandang kasih cinta-Mu. Tiada seperti-Mu Yesus, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Mengasihiku, mencintaiku, penyertaan-Mu ajaib, penyertaan-Mu sempurna. Yes Lord, penyertaan-Mu indah di dalam hidupku, dalam hidup kami. Ku sembahkan dengan mulutku, ku sembah Kau dengan hatiku, ku sembah Kau dengan pujianku, ku sembah Kau dengan penyembahanku. Haleluya Yesus Tuhan. Oh, yes Jesus. Haleluya. Undang Yesus masuk, undang Yesus masuk ke dalam hatimu, undang Yesus masuk ke dalam hidupmu, undang Roh Kudus masuk ke dalam hidupmu, undang Roh Kudus masuk ke dalam hatimu. Karena Roh Kudus yang bisa memulihkan, hanya Yesus yang bisa membebaskan, hanya Yesus yang bisa mengubahkan. Ini aku harapku, terimalah sembah pujian kami Yesus. With all my heart, with all my soul Jesus. Yesus Tuhan, ku angkat tanganku menyembah-Mu.
hatiku menyembah-Mu Yesus, sebab Kau yang layak disembah, sebab Kau yang layak diagungkan. Nama-Mu besar, nama-Mu ajaib, kasih-Mu hebat, cinta-Mu dahsyat. Oh, haleluya Yesus, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, terima kasih Yesus. Saat kita menyentuh hati Tuhan, saat kita mendapatkan perkenanan Tuhan, hidup kita dipulihkan. Saat itu perubahan terjadi, saat itu kemenangan terjadi. Saya mau ajak Bapak Ibu semua yang ada di sini, yang ada di rumah, sama-sama kita sentuh hati Tuhan, sama-sama kita sembah Tuhan. Angkat tanganmu, angkat hatimu, menyembah Dia, sebab Dia layak disembah, sebab Dia layak ditinggikan. Ya lama ya nasi, ini hatiku Bapa, ini hidupku Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu lebih dari apapun. Ini kerinduanku, menyenangkan hati-Mu Yesus, Tuhan dan Rajaku, Yesus, Tuhan dan Allahku. Kau yang layak disembah, sungguh Kau yang layak ditinggikan, sungguh Kau layak diagungkan. Ku menyembah-Mu Yesus, ini hatiku, ini hidupku Bapa. I'm gonna worship You Jesus for the rest of my life. Ini hati kami Yesus, ini hidup kami Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu, kami mau pakai untuk perkenanan-Mu Bapa, melayani-Mu seumur hidup kami. Itu yang jadi kerinduan kami Yesus. Sembah Yesus, sembah Tuhan, sembah Allah yang hidup, sembah Dia Allah yang terbaik, sembah Dia Tuhan yang terhebat. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu Yesus, ku berseru Bapa, ini kami anak-Mu, ini kami anak-Mu Tuhan. Hallelujah Yesus, yes we will receive You para pasar. Haleluya Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya Yesus.
hidupku Tuhan. Yesus, yes Lord Jesus. Sei na lama yana takara sei. Hallelujah Yesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Oh yes. Roh Kudus datanglah, Roh Kudus hadirlah, datang urapi setiap kami Yesus di sana. Undang Roh Kudus masuk dalam hidupmu. Dan percayalah, saat Roh Kudus ada di dalam hidup kita, saat itu kemenangan demi kemenangan sudah Tuhan kerjakan. Saat itu kemuliaan demi kemuliaan sudah Tuhan kerjakan. Panggil Roh Kudus, undang Roh Kudus masuk dalam hidupmu. Yes, Holy Spirit, come Holy Spirit. Datang Roh Kudus, masuk hidupku, penuhi setiap kami, jamah setiap kami, urapi setiap kami, rawat setiap kami Yesus Tuhan. Oh Yesus, namamu yang terbesar, namamu yang terajaib, namamu yang termulia. Haleluya Yesus, Yesus. Hilala bala 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 ya karala bala 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 seri. Hilala bala 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 ya la bala 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 da kara sekita bala ya la 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 se. Hilala bala hilata kara sekira mo. Hilala bala ta kana na sekira mo. Hilala bala bala ta kana na bala ra se ya yo. Hilala bala 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 la bala ra se. Hilala bala bala la la bala 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 bala. Terus sembah Yesus, terus sembah Tuhan, terus sembah Tuhan. Yes Lord. Hilala bala 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 bala. Hilala bala 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 Yesus. Hilala bala 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 ya kalala bala ra sekira bala. Lord Jesus. Hallelujah. 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 Allah yang berkuasa, Allah yang terbaik, Allah yang terhebat, Raja yang ajaib. Oh, oh. Sekiranya moya la bala rase, ikirala la bala 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 ya karala la bala rase kira, inara bala la bala bala bala, kirala la bala 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 ya la bala rase la 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 la. Kirala la bala 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 la kala rase kira, kirala la bala.
bersekutu denganmu Roh Kudus. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu lebih lagi katakan, satu yang ku rindu, satu yang ku. Yes, Roh Kudus. Oh, dekat dengan Engkau, itu kerinduan kami Yesus. Itu kerinduan kami Roh Kudus. Menikmati hadirat-Mu, menikmati jamahan-Mu, menikmati lawatan-Mu. Lebih lagi jemaat Bait Kudus, dengan segenap hatimu katakan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi. Yes, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh. Lawatlah setiap kami Yesus. Urapanmu yang lebih lagi jemaat Bait Kudus. Katakan sekali lagi dengan segenap hatimu, satu yang ku rindu, bersekutu amin, bawaku lebih lagi. Yes, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati cinta-Mu Yesus, menikmati Engkau Tuhan. Urapan-Mu. Sekali lagi jemaat Bait Kudus, dengan segenap imanmu nyatakan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam. Amin. Hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Yes, bawa setiap kami lebih lagi tinggal dalam hadirat-Mu. Yes Lord, merasakan hadirat-Mu, merasakan kasih-Mu Yesus. Urapan-Mu Tuhan, lebih lagi nyatakan, satu kerinduan kami Yesus, bersekutu denganmu. Amin. Yes Lord, nikmati hadirat-Mu, sebab urapan-Mu Tuhan. Sekali lagi, yang lebih dahsyat lagi bagi Tuhan nyatakan, satu yang ku rindu, bersekutu dan bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Amin. Yes Lord, amin. Urapan-Mu mengubah hidupku. Bersekutu. Yes Lord, yes Jesus, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Oh, satu yang kami undang dengan penuh kasih Bapak Pendeta Daniel. Di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu
Inilah kerinduan kami, denganmu, kami bersekutu dengan bawa ku Engkau. lebih lagi, Bahwa setiap kami tinggal Tuhan di ada di dalam hadirat-Mu. Urapanmu Mengubah hidupku, urapan-Mu, Urapanmu mengubah hidupku, urapan-Mu. Urapanmu mengubah hidupku. Inilah kerinduan kami Tuhan, untuk kami tetap diam dalam hadirat-Mu, bersekutu dengan Engkau. Terima kasih untuk hadirat-Mu pada sore malam ini Tuhan, biarlah semuanya boleh kami nikmati dengan sukacita. Terima kasih Bapa, lebih lagi kami mau duduk diam tenang untuk menikmati firman-Mu. Sebab itu Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus bekerja di antara kami, Roh Kudus mengurapi kami, Roh Kudus menjamah setiap kami, sehingga kami semua memahami, mengerti akan firman-Mu. Sekali lagi Tuhan, kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau. Sebab itu biarlah Tuhan, kehendak-Mu, rancangan-Mu dan rencana-Mu yang jadi saat ini. Dan kami percaya Tuhan, setiap firman yang boleh kami dengar, itu akan menguatkan iman kami. Setiap firman yang kami terima, itu akan memberkati hidup kami. Setiap firman yang kami percaya, itu akan mendatangkan mujizat di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa surga. Sekali lagi Tuhan, berkati firman-Mu, urapi kami semua, dan darah-Mu Kristus tutup bungkus setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam tenang menikmati kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih untuk seluruh pelayan pujian. Salam Bapak Ibu yang terkasih, dimanapun saudara berada, saudara yang ada di rumah, saudara yang ada di gereja, saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita hidup ada di zaman akhir, artinya bahwa kita saat ini perlu yang namanya iman kita semakin kuat. Jika iman kita tidak semakin kuat, maka kita akan tergilas oleh keadaan zaman ini. Sebab itu saat-saat ini saya percaya iman kita sedang dipertaruhkan, baik untuk keluargamu, iman kita sedang dipertaruhkan baik untuk pekerjaanmu, iman kita sedang dipertaruhkan untuk setiap bisnis yang mungkin sedang Anda kelola. Sebab itu supaya iman kita tetap eksis, tetap kuat dalam menghadapi segala perkara, iman kita perlu semakin bertambah. Amin. Dan inilah tema kita pada saat ini. Kita baca bersama-sama 2, 3. Iman yang semakin bertambah. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, ketika kita menengok di dalam Alkitab, kita melihat di dalam Alkitab, Tuhan Yesus itu sangat menghargai iman yang ada di dalam kehidupan manusia. Tuhan Yesus sangat menghargai iman yang ada di dalam kehidupan manusia. Baik itu bagi yang ada dalam saudara, baik itu yang ada dalam kehidupan saya. Saya percaya Tuhan menghargai. Ketika kita membaca di dalam Matius pasal 8, saudara, di sana kita menemukan ada seorang perwira. Ketika Tuhan Yesus datang di Kapernaum, Tuhan Yesus dijumpai oleh seorang perwira Romawi. Ya. Di situ perwira ini datang kepada Yesus untuk memohon, untuk meminta hambanya yang sedang sakit itu untuk disembuhkan. Ya. Tuhan, hambaku sedang sakit, aku perlu Engkau Tuhan, sembuhkan hambaku. Tuhan berkata, ya aku akan datang ke rumah. Tetapi apa yang dikatakan oleh hamba ini, kita akan baca bersama-sama di dalam Matius pasal 8. Matius pasal 8 kita baca singkat ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Nanti saudara bisa baca di rumah sendiri ya. Matius pasal 8 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari Ibu Hana. Matius 8 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh.
Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ya, terima kasih Bu Hana. Saudaraku yang terkasih, ketika kita menengok seorang perwira ini, ketika Tuhan Yesus berkata, ya aku akan datang ke rumahmu, tapi apa yang dikatakan oleh perwira ini? Tuhan, aku ini tidak layak menerima engkau. Bukan, perkataannya bukan, Tuhan, engkau tidak layak ke rumahku, bukan. Tetapi perwira ini mengatakan, Tuhan, aku tidak layak menerima engkau. Aku ini orang berdosa. Tanganku ini berlumuran darah. Saya percaya seorang prajurit Roma atau tentara Roma pada masa itu, mereka biasa untuk bertempur, mereka biasa untuk membunuh, mereka biasa untuk melakukan segala sesuatu di dalam peperangan. Sebab itu dia menyadari betapa dosanya itu teramat banyak sehingga tidak layak untuk menerima Kristus. Tetapi aku perlu engkau Tuhan. Tetapi aku butuh engkau Tuhan. Ya. Kemudian dia memakai analogi. Aku ini perwira. Di bawahku ada prajurit. Ya. Kalau aku katakan kepada prajurit, kerjakan, maka prajurit itu kerjakan. Atau kamu pergi, maka prajurit itu akan pergi. Perwira ini sedang ingin mengatakan seperti ini ibaratnya saudara. Engkau adalah Tuhan yang sanggup memerintahkan segala sesuatu untuk dilaksanakan melewati batas ruang dan waktu. Dan itulah Tuhan kita, amin. Tuhan mampu melakukan segala sesuatu melebihi batas ruang dan waktu. Inilah yang dipercayai oleh perwira Romawi ini saudara. Sehingga perwira ini mengatakan, di bawahku ini ada prajurit, Tuhan tidak usah repot-repot. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dan Tuhan memuji iman ini. Saudara. Dikatakan di dalam ayat 10, setelah Yesus mendengar hal ini, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai di antara orang Israel yang mereka notabene adalah umat perjanjian. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita tengok iman kita. Mari kita tengok diri kita masing-masing. Tuhan sangat menghargai iman yang ada dalam diri kita. Namun kita perlu iman kita bertumbuh. Kemudian ada lagi kisahnya, ada lagi kisah yang lain. Di dalam Matius pasal 15. Di dalam Matius pasal 15, ini berbicara ketika Tuhan Yesus, mereka dengan murid-muridnya ada di daerah Tirus dan Sidon, maka datanglah seorang perempuan Kanaan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita berbicara Kanaan, ini adalah bangsa yang menduduki Palestina di mana sebelum Israel menginvasi daerah itu. Ya, jadi disitulah kehidupan bangsa Kanaan tinggal. Mereka bangsa yang penyembah berhala. Mereka bangsa yang keji. Mereka bangsa yang dikatakan najis menurut kehidupan bangsa Israel. Dan mereka adalah bangsa kafir menurut pemikiran orang Israel. Ya. Kemudian perempuan Kanaan ini datang kepada Tuhan. Untuk apa? Karena ada sesuatu yang dia perlukan. Hingga ia mencari Tuhan. Sehingga ia menjumpai Yesus. Tuhan, kasihanilah aku. Anakku sedang sakit dan sangat menderita. Saudara ingat, ada perkataan Tuhan Yesus. Ketika saudara baca di dalam Matius pasal 15. Matius 15 nanti saudara baca kisahnya. Dari ayat 21 sampai 28. Tuhan berkata apa? Tidak baik memberikan roti untuk anak, kemudian dilemparkan kepada anjing. Tidak baik memberikan roti untuk anak, kemudian dilemparkan kepada anjing.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saudara saya percaya akan emosi dan marah ketika dikatain seperti ini. Betul. Ya, pasti akan emosi, itu logika kita. Tetapi apa jawab perempuan? Kenapa Tuhan Yesus sampai membuat analogi seperti itu, saudara? Karena mengingat tadi saya katakan, di dalam kehidupan bangsa Israel melihat bangsa Kanaan itu diibaratkan sama dengan anjing yang najis atau orang kafir. Ya, itulah analoginya. Sehingga mereka menganggap mereka sama seperti anjing itu ya, dalam kehidupan mereka. Kalau kita lihat, sudah bisa baca literatur, itu banyak sekali. Ya, anjing itu dikatakan binatang yang suka makan bangkai. Ya, karena tidak bertuan, suka makan bangkai, karena itu dikatakan najis. Ya mungkin, beda Pak, aku punya anjing di rumah itu enggak seperti itu. Iya, karena apa? Karena kepandian manusia, sehingga anjing itu berubah polanya, saudara. Saya juga punya anjing di rumah, saudara. Ya. Anjing saya itu aneh. Anjing saya itu pernah suatu ketika kami beli mie ayam, makanan rakyat, saudara. Tahu mie ayam, saudara? Ya. Ketika kami sedang makan, anjing itu ngeliatin. Istri saya bilang, kamu mau? Kemudian diambil ke mangkok, dikasihlah mie ayam, saudara. Kami belum selesai, dia sudah selesai makannya, saudara. Ya. Anjing makan mie ayam, iki salah kedaden, saudara. Ya. Anjing kok makan mie ayam. Kemudian suatu ketika kami makan roti, saudara. Roti yang mungkin roti yang harganya murah, saudara. Kita makan, dia lihat kasih, cuma dicium, ditinggal pergi. Suatu ketika lagi kami mendapatkan roti yang enak, saudara, yang harganya lebih mahal. Kita makan, dia liatin juga, kita kasih, habis, saudara. Lagi kasih lagi mau, saudara. Anjing makan roti, makan mie ayam, saudara. Itu punya saya, saudara. Ya, aneh, saudara. Ya, saudara-saudaraku. Kadangkala dengan kepandian manusia ketika anjing itu dipiara, dengan pola cara kita dikasih makan itu membuat hidup pola mereka itu akan berubah. Karena apa? Coba kalau setiap hari kita kasih makan daging mentah, pasti dia akan seperti binatang liar. Tetapi karena setiap hari kita kasih makan yang matang, pola pun berbeda. Saudara-saudaraku yang terkasih, inilah yang dipahami oleh bangsa Israel. Sehingga ketika perempuan itu dan perempuan ini memahami, benar Tuhan, kami ini bangsa yang najis. Benar Tuhan, kami ini bangsa yang kotor. Benar Tuhan, kami bangsa kami penyembah berhala. Tetapi kami juga butuh kasih karunia-Mu. Perempuan ini sedang berkata seperti itu, saudara. Perempuan ini kan berkata begini, benar Tuhan, tetapi anjing juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Artinya apa? Mau dikatain seperti apa, gue kagak peduli. Yang penting anakku sembuh. Kadang-kadang kan kita sebagai orang tua seperti itu toh, berjuang mati-matian. Ya. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus? Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah seperti apa yang kau kehendaki. Saudara, untuk melihat mujizat, untuk mengalami mujizat, saudara saudara perlu yang namanya iman yang besar. Kalau mungkin saudara melihat, bukankah Tuhan Yesus itu pernah berkata, iman yang sebesar biji sesawi sanggup memindahkan gunung. Saudara-saudara yang terkasih, jangan salah kaprah. Iman yang sebesar biji sesawi itu berbicara benih yang ditaruh dalam hidup kita. Dan benih itu harus bertumbuh. Amin. Amin. Kalau enggak bertumbuh berarti iman tanpa perbuatan mati. Artinya apa? Benih itu harus bertumbuh. Memang iya, benih yang diberikan itu mungkin kecil, seperti biji sesawi yang saudara kalau lihat bukan sawi seperti yang Anda bayangkan yang ada di mie ayam, bukan saudara. Tetapi ini berbeda. Sesawi ini atau sawi ini dalam kehidupan bangsa Israel, dia bisa tumbuh lebih besar dari sayuran yang lain. Bahkan dia bisa tinggi mungkin sampai 3 meter sehingga bisa untuk sarang pohon, sarang burung. Artinya apa? Iman kita harus bertumbuh. Bukan hanya tetap seperti biji sesawi yang kecil, tidak. Benih itu ketika ditaburkan, ketika ada dalam diri kita, harus terus mengalami pertumbuhan. Sehingga apa? Dengan pertumbuhan itu, dengan bertambahnya iman itu, kita bisa mengatakan, kita bisa berkata, kita bisa mengalami yang namanya mujizat.
Bukti dalam Alkitab Tuhan Yesus berkata, iman sebesar ini kepada seorang perwira Romawi tidak pernah aku jumpai. Bukan iman sekecil ini, tidak. Kemudian kepada ibu itu, orang Kanaan, bangsa Kanaan, keturunan Kanaan ini, hai ibu, besar imanmu. Pertanyaan sekarang, iman kita sampai di mana? Iman kita seberapa? Saudara renungkan sendiri. Pada endingnya nanti ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, saudara, dalam Lukas 8 ayat 8, itu yang dicari adalah iman. Ketika anak manusia itu datang kembali, adakah iman di bumi ini? Lukas 18 ayat 8. Ya. Adakah iman di bumi ini? Bukan seberapa yang sudah engkau hasilkan dari usahamu. Tidak. Seberapa anak yang sudah engkau peroleh dari hubunganmu suami istrimu atau kekeluargaanmu. Tidak. Tetapi Tuhan ingin katakan, adakah iman di bumi ini? Betapa pentingnya iman. Sehingga murid-murid Tuhan Yesus pun berkata kepada Tuhan, Tuhan, tambahkan iman kami. Tambahkan iman kami. Sehingga kita perlu berkata, imanku itu harus bertambah. Amin. Iman yang ada dalam diriku harus semakin bertambah. Pertanyaannya adalah, apakah iya? Lalu bagaimana caranya supaya iman kita bertambah? Ada 3 perkara untuk membuat kita bisa mengerti bahwa iman kita bisa bertambah. Yang pertama, kita baca bersama 2, 3. Iman bertambah melalui doa dan firman Tuhan. Saya ingin katakan, iman dan firman Tuhan ini adalah 2 perkara yang saling berhubungan. Tidak bisa dipisahkan. Seperti bejana yang sama, posisinya sama. Saudara, kalau tukang di Indonesia, kalau tidak ada water pass, dia akan mengukur ketinggian untuk supaya datar, itu pakai apa saudara? Selang, tahu kan? Selang, yang diisi air, sehingga di ujung sini dengan ujung satunya, itu isi airnya akan sama. Kalau ini tinggi, ini harus ikut tinggi. Saudara. Kalau ini direndahkan, ini direndahkan. Seperti itu, saudara. Artinya apa? Saya ingin mengatakan bahwa iman dan firman itu adalah 2 hal yang tidak bisa terpisahkan. Ya. Ini sangat berhubungan, saudara. Apa buktinya? Roma 10 ayat 17, mari Bu. Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Karena itu supaya iman kita semakin bertambah, mari biasakan telinga kita untuk mendengar yang namanya firman Tuhan. Amin. Biasakan mata kita atau hati kita itu terkoneksi dengan Tuhan. Biasakan setiap kita menikmati hadirat Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kita sering menikmati yang namanya firman Tuhan? Atau mungkin hanya sebatas ketika saudara di gereja? Adakah waktu-waktu sendiri khusus untuk saudara baca firman Tuhan? Kalau saudara ingin bertumbuh, ini kunci pertama adalah iman bertumbuh melalui doa dan firman Tuhan. Boro-boro baca firman, doa yo Senin Kemis mungkin saudara. Ya, tapi saya percaya kita semua tidak seperti itu. Amin. Amin. Setiap hari kita pasti berdoa. Minimal kalau saudara mau makan pasti berdoa. Haleluya. Saudara. Ya, saudara yang terkasih, apa buktinya Pak kalau iman dan firman ini saling berkaitan? Ada buktinya di dalam Alkitab. Ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 14, Kisah Para Rasul pasal yang ke-14, Kisah Para Rasul pasal yang ke-14, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal 14, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari Bu Hana.
Kisah Para Rasul 14 ayat yang ke-8. Di Listra ada seorang yang duduk saja. Karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru di dalam bahasa Lekaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Ya, sampai di sini aja Bu. Terima kasih. Ya. Saudaraku yang terkasih, ini adalah bukti, sedikit bukti dari bahwa firman itu sangat mempengaruhi iman kita. Ya. Kisahnya adalah di Listra ini ketika Rasul Paulus sudah melayani, di situ ada seorang yang tadi dikatakan mereka orang ini adalah lumpuh sejak lahir. Sampai ketika Rasul Paulus ada di situ menyampaikan firman Tuhan, orang ini belum bisa berjalan. Ketika firman itu disampaikan, orang yang lumpuh ini benar-benar perhatikan baik-baik dengan segenap hati, dengan segenap kerinduan, dengan segenap percaya, dengan segenap imannya. Sehingga apa? Rasul Paulus berkata, lalu Paulus dengan suara nyaring berkata, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Nah, ini membuat gempar saudara. Sehingga dikatakan Paulus ini seperti dewa Hermes. Karena apa? Paulus ini yang berbicara. Kisahnya itu sudah bisa baca kelanjutannya. Artinya apa? Artinya bahwa ternyata firman yang didengarkan, firman yang disampaikan, firman yang diperdengarkan itu ternyata mempengaruhi iman seseorang. Amin. Karena itu jangan pernah bosan, saudara harus terus yang namanya membaca firman Tuhan. Saya kalau membaca firman Tuhan, saya tidak batin saudara. Tanya istri saya, kalau saya baca firman Tuhan, saya tidak batin. Pasti saya ucapkan sehingga telinga saya mendengar. Karena tadi Roma tadi saudara. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dan jangan pernah saudara berhenti untuk membaca, mendengar firman Tuhan. Hari-hari ini saudara, kita untuk baca firman itu gampang. Saudara untuk mendengar firman itu mudah. Di YouTube banyak. Amin. Ya. Kemudian saudara mau baca, kalau mungkin saudara kata, "Pak, aku sudah tua, aku baca ini harus, wah mataku ini sudah." Saudara kalau punya HP download aja Alkitab audio. Saudara bisa tinggal celek-celek saudara dengar. Mudah itu. Pertanyaannya adalah mau atau tidak. Itu saudara. Pertanyaan adalah mau atau tidak. Firman ditambah dengan doa serta pujian bahkan penyembahan akan membawa dampak yang sangat dahsyat dalam hidupmu dan hidupku. Akan membawa dampak yang sangat luar biasa sehingga iman kita akan semakin bertambah, iman kita akan semakin kuat, iman kita akan semakin naik dan bukan iman kita akan semakin turun, tidak. Karena itu kita perlu yang namanya terus melekat kepada Tuhan dengan membaca firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya iman kita bertambah? Kita baca bersama 2, 3. Iman bertambah melalui hidup kudus. Nah ini dia saudara. Kalau sudah berbicara hidup kudus, kosek Pak, bisnisku gitu Pak, kalau udah kayak gini rasanya kok piye gitu. Nah saudara. Banyak orang alergi kalau sudah berbicara ini saudara. Ya. Tapi saya ingin katakan, inilah sebenarnya konsep manusia ketika diciptakan yang sesungguhnya. Inilah konsep hidup anak-anak Tuhan yang sesungguhnya. Jadi kalau kita meninggalkan hidup yang seperti ini saudara, saudara jauh dari Tuhan. Ya. Hidup kudus adalah hidup selaras dengan yang namanya firman Tuhan. Saya ingin katakan hidup di dalam kekudusan artinya adalah kita sedang mempraktekkan yang namanya firman Tuhan.
kita dituntut untuk mempraktekkan. Mungkin saudara ketika saudara di gereja seperti ini, inilah teori yang kita dengar. Ini loh teorinya. Tetapi di luar sana, saudara mari praktek masing-masing. Oh, aku dengar supaya aku suruh baca firman di rumah. Lakukan. Aku dengar diperintahkan untuk terus berdoa, sebab doa itu nafas hidup orang yang percaya. Lakukan. Karena itulah praktek kita. Dan saudara, saya ingin katakan, kita sedang belajar dalam hidup dalam kekudusan di dalam Tuhan. Ya. Di dalam 2 Tesalonika 1, 2 Tesalonika pasal 1, ayat 3 dan ayat yang ke-11. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 dan ayat yang ke-11, Bu. Mari, Bu. Dua Tesalonika 1 ayat 3 dan 11. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian. Karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Ayat 11. 11. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatan menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Ya, terima kasih Bu Ana. Rupa-rupanya Rasul Paulus mengucap syukur dengan kehidupan umat Tuhan di Tesalonika. Kenapa? Rasul Paulus menuliskan bahwa karena imanmu makin bertambah, artinya iman ini bertumbuh, tidak stagnasi, tidak diam, tidak mati, imannya bertumbuh. Apa penyebabnya? Karena imanmu makin bertumbuh dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Artinya apa? Jemaat ini sedang praktek firman Tuhan. Mereka hidup di dalam kekudusannya Tuhan. Mereka melakukan yang namanya firman Tuhan. Hidup mereka sejalan dengan firman Tuhan. Mereka belajar untuk mengasihi walaupun mungkin tertati-tati. Mari kita juga belajar seperti perkara ini, saudara. Mungkin kita belajar firman Tuhan itu saya katakan itu tidak segampang membalikkan telapak tangan, saudara. Saya percaya. Tetapi kita harus berjuang, tetapi kita harus terus mencoba, tetapi kita harus terus melakukannya dalam hidup ini. Ya, tidak ada kata tidak. Kenapa? Konsepnya bahwa kita harus hidup di dalam kekudusan. Kita harus hidup dalam kudus, melalui hidup kudus, saudara. Yaitu dengan kita selaras dengan firman Tuhan. Berapa sering kita menyimpang dari firman Tuhan? Ya. Nggak ada orang kok, sidik lah, nggak ada orang lah, mereka tidak tahu kok, gitu. Mungkin hal yang kecil-kecil seperti itu, saudara. Ya. Tetapi saya ingin katakan, saudara, Tuhan memahami. Saudara, ketika kita melakukan hal seperti ini, kita sedang berbelok dari firman Tuhan. Ya. Mari kita belajar baik-baik. Ayat 11 dikatakan, karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah menganggap kamu layak bagi panggilannya. Karena apa? Mereka umat Tuhan, mereka berjuang di dalam melaksanakan firman Tuhan. Ya. Dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Ya. Jadi saudara, melalui perbuatan baik atau pekerjaan iman, ya, dari perkara ini kerinduan tentunya nama Tuhan dipermuliakan. Firman itu adalah teorinya yang kita dengar, tetapi pekerjaan iman itulah praktek. Saudara-saudara yang terkasih, berbuat baik tidak untuk masuk surga, tetapi kita yang sudah dijamin masuk surga pasti berusaha untuk berbuat baik. Amin. Mari kita kesana. Kenapa? Inilah konsep manusia ketika diciptakan yang sesungguhnya. Kata kudus tadi, saudara, itu dari bahasa Inggris kuno, itu halik. Itu memiliki arti utuh,
menyehatkan, ya, memulihkan, menyembuhkan. Itu artinya, itu maknanya. Kalau saudara ingin mengalami perkara ini, mari hidup kita selaraskan dengan yang namanya firman Tuhan. Ya. Enak kok melakukan firman Tuhan itu, saudara. Saudara akan menikmati sukacita. Saudara akan menikmati sukacita yang tidak pernah Anda jumpai. Ya. Ketika mungkin saudara sedang dapat berkat yang besar, saudara beda. Ya. Karena itu saya menyampaikan, saya menghimbau, mari terus belajar untuk melakukan firman Tuhan. Apabila ini kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, hari demi hari, kita berjuang mati-matian, saudara. Ya, ini kan menjadi sesuatu yang akhirnya menjadi dalam hidup kita terbiasa. Dan ketika kita terus lakukan, hati kita nyambung dengan Tuhan. Kita akan peka dengan suara Tuhan. Amin. Kita akan peka dengan suara Tuhan. Kenapa banyak anak Tuhan itu hidupnya mungkin banyak yang jatuh dan tidak mengalami mujizat Tuhan. Mereka tidak mengalami sesuatu yang dahsyat. Kenapa? Mereka tidak mau baca firman. Mereka tidak mau berdoa, ke gereja ya ke gereja. Setelah itu selesai. Tidak mau praktekkan. Tidak mau hidup selaras dengan firman Tuhan. Sehingga kalau terjadi sesuatu, terjadi hal dalam hidupnya, ya jatuh benar. Jatuh benar. Anak Tuhan ketika jatuh tidak sampai tergeletak. Ya. Ada pujiannya toh? Nah, mari saudara, iman bertambah melalui hidup kudus. Yang berarti hidup kudus adalah hidup selaras dengan firman Tuhan. Ya. Mari kita praktekkan bersama-sama, saudara. Mari kita lakukan bersama-sama. Sehingga ketika Tuhan datang, Tuhan menjumpai hidup kita, itu iman tetap nemplek. Ya, iman kita semakin bertambah dan bukan semakin turun. Amin. Yang terakhir, ya, yang ketiga, kita baca bersama 2, 3. Iman bertambah melalui pengalaman hidup. Ya. Kalau saya tanyakan, berapa banyak kita mengalami pengalaman hidup? Wah, mungkin kalau diceritakan namanya pengalaman hidup, saudara sampai besok pagi itu belum kelar. Betul. Ya. Pengalaman hidup saudara ketika bagaimana, kalau saya tanya bagaimana kamu bisa menjadi orang Kristen, nah, kalau gitu. Wah, itu panjang nanti, saudara. Wah, bagaimana sejarahnya? Kalau saya bilang, kalau saya sejarahnya sampai bisa ada di gereja ini, saudara. Itu sejarahnya juga panjang, saudara. Ya, ceritanya juga panjang. Kenapa saya bisa tahu ada gereja di sini? Karena begini, ada yang menceritakan, saudara. Ada berita dari sana sehingga saya mencari. Ya, saudara. Ketika sampai Solo, cari gereja ini. Oh, ada di sini. Oh ya, ketemu, saudara. Sejarahnya banyak. Itu pengalaman hidup, saudara. Banyak hal. Seharusnya pengalaman ini menjadi guru yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Ya. Pengalaman menjadi pelajaran yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seluruh hidup manusia sebenarnya dapat dikategorikan di dalam 3 macam pengalaman. Ya. Yang pertama adalah pengalaman puncak gunung. Ya. Ketika Anda tahu-tahu mendapatkan berkat, luar biasa. Itulah pengalaman puncak gunung. Ketika Anda dapati mungkin di dalam keluarga saudara itu, keluarganya harmonis, keluarganya luar biasa. Ketika saudara melihat anak-anakmu dalam belajar, dalam studi, mereka mendapatkan peringkat, luar biasa, ranking pertama, ranking kedua. Itu pengalaman puncak gunung. Kemudian pengalaman tanah datar adalah kehidupan sehari-hari. Saudara bangun tidur, saudara berdoa, saudara baca firman, kemudian saudara bekerja, ya, saudara pulang kerja, aktivitas. Besok begitu lagi diulangi kita melakukan aktivitas yang sama. Itulah pengalaman tanah datar, biasa, landai. Hari Minggu bergereja, rutinitas, itulah pengalaman tanah datar. Nah, ini yang terakhir, yang tidak suka, betul. Pengalaman lembah kelam. Ini yang harus, ya mungkin kalau mau menghindar, kalau boleh menghindar. Tapi kalau sudah Tuhan izinkan ini terjadi,
Mau apa saudara? Saya percaya setiap kita pernah mengalami yang seperti ini. Ya. Tahu-tahu dalam rumah tangga terjadi huru hara, wah ada tsunami, wah, pernah mengalami seperti ini. Kemudian bergumul, Tuhan, besok itu aku harus membayar kontrakan Tuhan. Ini pengalaman. Duit ngono tekuk lutut nangis sama Tuhan. Atau mungkin sakit penyakit yang dialami, Tuhan aku sudah berobat loh Tuhan. Tuhan aku sudah berdoa loh Tuhan. Kenapa enggak sembuh-sembuh? Ini loh pengalaman lembah kelam. Bukan hanya sekedar itu. Mungkin kayaknya di rumah itu baik-baik saja. Tiba-tiba kita mengalami mungkin diberitahu dari sekolahan. Anak kita oh itu tertinggal. Dalam konsep artinya mungkin pendidikannya menjadi paling bawah. Kadang kita ngelus dada lele. Kowe kita sekolah kayak yo jane setiap bendino ki yo tak sangoni, bendino ki yo kowe belajar sinau. Buku apa yang kamu minta tak tukokke. Les yo tak turuti. Tetapi hasilnya kok akhirnya menjadi aduh, kok masih seperti ini. Mungkin kira-kira kita pernah ngalami yang seperti itu. Ya, nah. Perjuangan-perjuangan yang membutuhkan mungkin kita menangis di hadapan Tuhan. Pengalaman-pengalaman sesuatu yang terjadi membuat kita akan menangis di hadapan Tuhan. Tidak apa-apa kalau saudara menangis di hadapan Tuhan, itu lebih baik. Ya, artinya apa? Di dalam Tuhan tetap ada solusi. Amin. Walaupun mungkin pengalaman lembah kelam ini kita sedang hadapi, tapi saya ingin katakan di dalam Tuhan pasti ada solusi. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, Tuhan tahu jalan keluarnya. Tuhan tahu jalan keluarnya. Saudara, kita akan belajar dari satu sosok tokoh dalam Alkitab, dalam Mazmur pasal 34. Mazmur 34 ayat 9 dan sampai ayat 11, Bu. Mazmur 34 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Mazmur 34 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Mazmur 34 ayat 9 sampai ke 11. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Ya. Terima kasih, Bu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita berbicara Daud, kita tahulah kisahnya Daud ini. Ketika ia masih hidup bersama keluarganya, Bapak Isai hanya suruh angon kambing, pelihara kambing. Kemudian ketika dia boleh dikatakan naik level yang lebih tinggi lagi, dia diurapi menjadi raja, tetapi faktanya saat itu dia tidak langsung duduk di singgah sana. Bahkan dia harus mengalami yang namanya dikejar-kejar Saul. Dia harus mengalami, harus diam diri atau mumpet atau bersembunyi. Dia harus mengalami yang namanya pura-pura gila supaya selamat hidupnya. Tetapi satu perkara yang saat ini kita boleh dengar firman Tuhan. Ketika Daud berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Perkara ini tidak muncul, saudara, dengan begitu saja. Ini adalah pengalaman yang Daud alami, ini adalah rangkuman pengalaman yang dia rasakan. Apapun yang dia alami, apapun yang dia rasakan, dia tetap bisa berkata, kecaplah dan lihat betapa baiknya Tuhan itu. Apa sebabnya? Karena apa? Dia selalu berlindung pada Tuhan. Yang kemudian, ketika Daud ini berlindung pada Tuhan, dia terus belajar takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini bukan berbicara takut seperti orang sedang mau terima hukuman, tidak. Tetapi takut akan Tuhan, ada Tuhan selalu ada bersama dia, sehingga ketika dia akan melakukan sesuatu yang dosa, itu rasanya di sini berbicara. Apakah Daud tidak pernah melakukan pelanggaran? Toh? Pernah. Tetapi pengalamannya adalah takutlah akan Tuhan.
takut akan Tuhan, ini berarti kita belajar untuk menghargai dan menghormati Tuhan. Dimanapun kita berada. Oh, enggak ada yang lihat kok. Tapi saya ingat dengan Tuhan lihat. Mungkin orang lain tidak tahu kalau kita mungkin sedang berbicara menipu, tetapi Tuhan tahu. Karena itu belajarlah takut akan Tuhan. Ayat 11. Ayat 11, Mas. Nah. Kemudian kuncinya adalah singa-singa muda meranak lama, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan. Perhatikan baik-baik. Orang-orang yang mencari Tuhan. Pagi-pagi itu asiknya kita lebih enak kemulan, apalagi kalau hujan seperti tadi, saudara. Ya toh, apalagi pagi-pagi, aduh, kosek lah, jam 3 misalnya. Tuhan sebenarnya sudah bangunkan, ayo bangun. Ya. Pagi-pagi saudara, kalau kita dibangunkan, kemudian sebentar aja, kosek Tuhan sebentar, makler, tahu-tahu sudah jam 5. Itu pengalaman saya, saudara. Saya pengalaman seperti itu. Kalau pagi sudah dibangunkan, waktunya untuk kita mencari Tuhan. Ya, kosek Tuhan menawar, saudara. Kayaknya hanya 5 menit tidurnya meremnya itu, tetapi faktanya bablas, saudara. Ya, pernah ngalami seperti ini? Ya, pasti semuanya ngalami, ya toh. Ya, karena itu mari peka dengan Tuhan. Kalau sudah dibangunkan, ya langsung segera duduk. Kalau sudah masih ngantuk-ngantuk, menyat, wudu, basuh muka, cuci tangan, cuci kaki, saudara. Nah, bukan bobok lagi, tapi duduk bersila nyembah Tuhan. Perhatikan, orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ya, karena itu mari saudara jangan bosan mencari. Ini pengalaman Daud, saudara. Sehingga dari perkara ini Daud bisa berkata, dia bisa mengecap kebaikan Tuhan. Dia terus melihat kebaikan Tuhan. Kalau kita ingin melihat, mengecap kebaikan Tuhan, pengalaman yang baik ini, saudara, mari kita juga ikuti, kita lakukan. Saudara-saudaraku yang terkasih, pengalaman lembah kelam seharusnya membuat kita itu belajar. Pengalaman dari lembah kelam harusnya membuat kita belajar. Kita selalu bersandar dan berharap kepada Tuhan. Jangan bersandar berharap kepada yang lain. Ini loh, belajar pada Tuhan. Mengerti dan tahu bahwa sumber berkat kita itu adalah Tuhan. Mungkin orang bisa mereka akan menghambat seluruh mungkin usahamu, tetapi saya ingin katakan berkatmu itu datang dari Tuhan. Cukupkan diri dengan apa yang ada. Hidup itu simpel dan gampang. Yang tidak gampang adalah memenuhi gaya hidup. Hari ini HP sedang mungkin tipe yang A. 1 bulan lagi keluar yang baru. Kalau saudara mengikuti gaya seperti itu, ganti HP, saudara akan pusing 7 keliling. Betul ya? Ya. Dulu zamannya, mohon maaf, masih zamannya Pak Harto itu, saudara, namanya saudara lihat motor baru, 3 tahun itu masih yang terbaru. Betul lah betul. Ya toh? Saudara lihat yang namanya Honda Supra atau Honda Prima, Astrea Prima itu, sudah 3 tahun lihat motor itu masih motor yang baru, masih terbaik. Sekarang, saudara, hari ini ada motor model baru, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi keluar yang baru lagi. Kalau saudara ikuti gaya itu, wah, supaya bergaya ganti motor lagi. Padahal hutangan. Nah, saudara, lama-lama rambutnya ini protol, saudara. Mikir yang seperti itu. Hanya ganti bodi saja. Kalau saya lihat ganti bodi, mesinnya sama. Ya, itu saudara. Ya. Mari kita cukupkan dengan apa yang ada. Belajar menikmati apa yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Ya. Kalaupun kita sedang mengalami lembah kelam, saudara, yang terakhir adalah mari terus memandang ke surga. Sebab itulah upah kita ketika kita nanti dijemput oleh Tuhan. Amin. Karena itu mari saudara, apa yang kita pelajari pada saat ini sebagai teori, keluar sana, mari kita praktekkan. Amin. Amin. Mari kita praktekkan bersama-sama sehingga iman kita itu semakin bertumbuh
tumbuh. Dan iman kita itu tidak kecil lagi, tetapi iman kita menjadi iman yang besar, iman yang bertumbuh. Dan di balik semuanya itu tentunya kita rindu dalam kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Kesimpulan, pemain musik silahkan. Kesimpulan kita baca bersama-sama. 2, 3. Jangan statis dan lemah iman kita. Jadikan iman kita itu bertambah kuat dari waktu ke waktu dengan menerapkan prinsip-prinsip pertambahan iman yang telah kita terima hari ini. Soli Deo Glory, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk apa yang boleh kami dengar pada saat malam hari ini, pada saat ini. Kiranya Tuhan semuanya menjadikan setiap kami boleh bertumbuh di dalam Engkau. Dan biarlah Tuhan kebenaran firman yang boleh hamba-Mu sampaikan. Hamba-Mu hanya alat di hadapan Engkau, tetapi biarlah Roh Kudus sendiri yang akan terus mengajar umat-Mu. Ketika mereka dengar firman-Mu, Roh Kudus akan mengajar mereka sehingga mereka cakap untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Dan mengucap syukur hanya itu yang boleh kami, yang bisa kami lakukan. Kami persembahkan semuanya ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih
Mari dengan suara kita timbul iman dalam pendengaran kita, dan kita masuk dalam hadirat Tuhan, dan di situ Tuhan akan bekerja. Imanmu akan menyatakan kuasa Tuhan yang ajaib. Mari kita naikkan pujian. Kami perlu, tambahkan suaramu, keajaibanmu kami perlukan. Kami butuhkan Sentuhan tanganmu, kami tak dapat, amin, jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. sekali lagi kita naikkan pujian ini. Kami perlukan keajaibanmu. Jangan tundukkan kepala kita. Tengadahkan wajahmu. Angkat hatimu, angkat tanganmu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami katakan bahwa iman begitu dahsyat Tuhan. Tidak ada yang terjadi dengan sendirinya. Tidak ada yang terjadi seizin-Mu Tuhan. Iman kami dahsyat Tuhan. Iman kami dahsyat. Diberkatilah kami Tuhan hari ini oleh firman-Mu yang begitu. Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Pelajaran tentang iman, itulah hidup kami sehari-hari Tuhan. Hidup yang mengandalkan Engkau, hidup yang selalu berserah kepadamu Tuhan. Hidup yang selalu kami melihat perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Jika kami ada anak kami yang lemah, sakit, kami membutuhkan uluran tangan-Mu. Jika mungkin melihat orang tua kami lemah, kami membutuhkan uluran tangan-Mu. Jika kami melihat mungkin ada pergumulan yang berat bagi kami tengadahkan wajah, kami mengangkat tangan, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Sikira kata kala pakata kasikina kata kala. Kira pakata kata kata kasikina kata. Kura pakata kasih. Kinara lama 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 yo. Enaka sekena kara kata kasih kinara lama. Kinara lama ya malama ya malama lama lama ya malama lama ya malama ya. Kinara lama 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 ya malama lama 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 ya malama ya. Lama 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 ya malama lama 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 takasikena. Darah-Mu yang berkuasa Tuhan. Darah-Mu yang berkuasa Tuhan. Darah-Mu yang ajaib Tuhan.
bakala bakala bala 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 baya. Kenana bala 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 masih. Engkaulah yang ditinggikan. Kena bala 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 bala. Engkau sendiri berkata jangan takut. Engkau sendiri yang berkata aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Haleluya. Tambahkan iman kepada kami Tuhan. Mungkin ada hari ini umat-Mu yang saat ini lemah Tuhan. Iman tidak akan mati oleh keadaan. Iman tidak akan mati dengan persoalan. Kami ingat perkataan-Mu, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Saya berkata, dengan iman dengan aku perkatakan, engkau pulang sampai di rumah akan melihat mujizat-Mu yang besar. Amin. Engkau pulang di rumah akan melihat betapa ajaib kasih karunia-Nya Tuhan. Yang tidak pernah engkau lihat, yang tidak pernah engkau pikir. Tapi Tuhan menyediakan bagimu. Tuhan menyediakan bagimu. Maukah engkau bersaksi? Maukah engkau terus bersaksi? Jika Tuhan mengabulkan ini, maka aku akan memberikan pujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekira kata-kata. Sekira kata-kala apa kata-kata. Ina kata-kala apa. Sekali lagi kalau malam hari ini engkau pulang sampai di rumah melihat mujizat ajaib Tuhan. Amin. Mari kita bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Yes. Betapa Tuhan ajaib, betapa Yes. Tuhan ajaib. Yes. Iman kita, Yes. harapan kita, terus kita letakkan di bawah kaki Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau berkati hamba-Mu Bapak Daniel Agus yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, Kau pakai keluarganya, Yosua, Rara, Burina, Tiwi Tuhan, yang satu keluarga mengasihi Engkau, mengandalkan Engkau. Hidup bergantung sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Dan belas kasih-Mu terus mengalir, memberi kekuatan, kemampuan untuk hamba-Mu boleh belajar mengasihi Engkau, belajar mengasihi Engkau. Allah Khalik langit dan bumi, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, Allah yang itu pula yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah penyembahan kami, ucapan syukur kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tutup dengan penuh ucapan syukur, kasih dan karunia-Mu Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kita yang percaya bersama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Mari silakan saudara duduk. Tuhan memberkati. Dan kita naikkan pujian.
sebagai bagian penutup ibadah kita. Puji Tuhan ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi, Allah yang memeliharaku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang memeliharaku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Kami pasti percaya melihat perbuatan-Mu yang baik untuk kami selama-lamanya Tuhan. Tuhan, hidup kami pertaruhkan kepadamu Tuhan. Dan Engkau sendiri yang akan bertindak. Karena Engkau berkata, dalam firman-Mu Tuhan berkata, lihat akan kasih karunia Allah. Aku akan bertindak terhadap engkau, terhadap belalang pelahap, belalang pengerik, belalang pelompat. Aku akan menghilangkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih anugerah Tuhan pasti melimpah bagi kita. Mari kita terima doa berkat. Pulanglah dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan terus memelihara dalam kasih dan anugerahnya yang tiada pernah habis-habisnya bagi kita. Dan selalu rahmatnya selalu baru setiap bagi kita. Tuhan Yesus memberkati dalam damai sejahtera dalam nama berkat Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Yesusku, bagi anugerah yang Kau beri. Sebab ini Tuhan adakan, Tuhan